Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kemungkinan terburuk jika Indonesia disanksi FIFA. Saint Patinama gabung latihan Timnas Indonesia diturunkan lawan Burundi. Dua pemain Persib Bandung belum merapat TC U20, Luis Milla buka suara. Tiba di Indonesia, Saint Patinama jumpa Ketum PSSI, percepat proses naturalisasi. Setelah melewati perjalanan panjang dari Norwegia, pemain Viking FK itu akhirnya mendarat di Indonesia dan melakukan pertemuan dengan Erick Thohir. Itu pun menerangkan, Saint Patinama mengaku kangen dengan masakan Indonesia saat dijemput oleh utusan PSSI. Alhasil ketika bertemu, mereka menyantap makanan Indonesia yakni nasi goreng dan pepes sembari berbincang. Reaksi Sintayong, Saint Patinama tiba di tanah air. Setibanya di Indonesia, Saint Patinama dikabarkan sudah bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Hal itu diungkapkan oleh Hamdan Hamedan yang sempat ditugaskan mengurus proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, termasuk Saint Patinama. Dijelaskan Hamdan, pemain Viking FK itu mendapatkan sambutan hangat tak hanya dari Sintayong, tetapi juga staf pelatih dan para pemain lain. Sebagai penutup, Hamdan menegaskan dirinya tetap berhubungan baik dengan pemain naturalisasi meski sudah tidak mengemban tugas sebelumnya. Saint Patinama gabung latihan Timnas Indonesia diturunkan lawan Burundi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut bahwa pemain keturunan Saint Patinama akan bergabung kepada sesi latihan menjelang laga kedua menghadapi Burundi. Pemain yang berkarir di klub Norwegia Viking FK itu akan mengikuti sesi latihan jelang laga kedua. Namun sayang, besar kemungkinan proses perpindahan federasi Saint Patinama belum rampung. Nova Arianto pun menyebutkan bahwa Patinama belum bisa tampil di laga melawan Burundi pada Selasa mendatang. Tersingkir dari kualifikasi, Argentina tertarik gantikan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Untuk dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 di Bali membuat Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA dikabarkan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 apabila perhelatan akbar itu tidak jadi digelar di Indonesia. Karena jika menjadi tuan rumah, Argentina akan mendapatkan hak partisipasi. Karena seperti yang kita tahu, Argentina sendiri sebelumnya telah tersingkir di babak kualifikasi. Kemungkinan terburuk jika Indonesia disanksi FIFA. Nasib sepak bola Indonesia di kancah dunia internasional sedang dipertaruhkan usai batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. Di konferensi pers, Esko PSSI Arya Sinulinga mengerti sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Akan tetapi andaikan acara Piala Dunia U20 2023 benar-benar dibatalkan, maka ancaman sanksi bisa saja diberikan oleh FIFA. Bahkan salah satu sanksi terberat adalah pembekuan atau banned dari FIFA itu sendiri. Itu artinya Timnas Indonesia tidak diperbolehkan tampil di kompetisi resmi. Bahkan skuad Garuda bisa saja absen di SEA Games 2023 di Kamboja, Piala AFF 2024, hingga yang paling dekat adalah Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Meski hal tersebut merupakan skenario terburuk, namun hal itu bisa saja terjadi kepada Indonesia. Untuk itu, PSSI menyebut akan terus melakukan lobby kepada sejumlah pihak agar dapat menjaga nama baik sepak bola Indonesia di mata dunia internasional. FIFA disebut sudah tunjuk tuan rumah baru gantikan Indonesia. Disampaikan oleh mantan pengurus PSSI Yesayas Octavianus, FIFA disebut sudah menunjuk Peru untuk menggantikan Indonesia untuk menggelar turnamen bergengsi Piala Dunia U20. Di mana sebelumnya negara tersebut telah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ia bahkan menjelaskan pemerintah Indonesia sudah menerima surat pembatalan turnamen itu dari FIFA. Meski demikian, sebelum adanya pernyataan resmi, tentu publik tanah air belum kehilangan harapan untuk bisa ikut memeriahkan Piala Dunia U20 di tanah air. PSSI masih punya peluang selamatkan hosting Piala Dunia U20. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 memang dalam ancaman seiring penolakan terhadap kehadiran Israel di turnamen tersebut. Namun pengamat sekaligus pakar hukum olahraga Eko Nur Kristianto menilai status tuan rumah Piala Dunia U20 masih bisa diselamatkan oleh Indonesia. Karena status tuan rumah ini yang nantinya bakal berdampak pada Indonesia dalam jangka panjang.
Apalagi FIFA memiliki gagasan tuan rumah Piala Dunia 2024 itu dari negara ASEAN. Tentu jika event ini bisa diselamatkan, kans untuk kembali menjadi tuan rumah masih akan terbuka. Namun Eko juga tak menampik ada bahaya besar bila Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Sempat diprotes, daftar harga tiket Indonesia versus Burundi tidak berubah. Timnas Indonesia masih akan menghadapi Burundi pada laga kedua FIFA Matchday pada Selasa 28 Maret mendatang. Sementara harga tiket untuk laga kedua ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Ada 3 kategori harga tiket, di mana untuk kategori 2 baik utara dan selatan, serta kategori 1 timur, tiket dibanderol dengan harga Rp125.000. Sedangkan untuk kategori 1 barat laut dan barat daya, tiket dijual dengan harga Rp175.000. Sementara kategori VIP barat dibanderol dengan harga Rp400.000. Harapan Rizky Ridho duel jilid 2 kontra Burundi. Menyumbangkan 1 gol di pertandingan pertama, Rizky Ridho berharap para pemain timnas Indonesia dapat bermain makin kompak di leg kedua nanti. Tentu saja harapan tersebut ditujukan agar timnas Indonesia kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Sintayong mengisyaratkan bakal melakukan rotasi pemain di laga kedua nanti, di mana semua pemain yang siap akan menjadi prioritas utama. Pemain bintang Burundi beri pesan ke Marcelino Ferdinand. Bintang timnas Burundi Saido Berahino punya pesan penting bagi Marcelino Ferdinand yang tengah berkarir di Liga Belgia. Berahino sendiri pernah membela Zulte Waregem dan RSC Charleroi di Belgia. Wajar bila dia bisa menilai Liga Belgia adalah kompetisi yang tepat untuk pemain muda. Menurut Berahino, Liga Belgia memang memberikan persaingan yang cukup ketat, sebab cukup banyak pemain berkualitas di negara tersebut. Namun dia yakin pemain timnas Indonesia itu akan banyak memetik pelajaran berharga di KMSK DINZ. 2 pemain Persib Bandung belum merapat TC-U20, Luis Milla buka suara. Pelatih Persib Bandung Luis Milla memberikan penjelasan terkait alasan Robby Darwis dan Kakang Rudianto belum gabung ke timnas U20 Indonesia. Dalam hal ini Luis Milla menjelaskan bila pihaknya baru akan melepas Robby dan Kakang setelah melawan Persija Jakarta nanti. Duel antara Persija Jakarta versus Persib Bandung sendiri dijadwalkan terlaksana pada tanggal 31 Maret mendatang. Pelatih asal Spanyol itu pun menyebut telah menjalin komunikasi dan telah mendapatkan izin untuk keterlambatan pemainnya merapat ke TC Timnas Indonesia. Karena memang Persib Bandung sudah kekurangan pemain terutama di lini tengah. Hal tersebut tak terlepas dari perginya Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto yang bergabung dengan Timnas Indonesia.